Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa hiya jami'an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ad-dina kullahu walau kariha al-mushrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fasala lakum. Hadirin muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat kali ini, marilah kembali memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat-saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Atau dengan kata lain, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, termasuk di dalamnya di kesempatan berbahagia ini nikmat iman dan Islam. Sehingga berkesempatan berbahagia ini jemaah berbahagia, insyaallah kita bisa dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Maka merugilah jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jikalau sekiranya di Jumat ini, di Jumat berkah ini, ada di antara keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita, teman kita, keluarga yang kita miliki sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita ketahui bersama jemaah Jumat berbahagia, sholat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini di setiap hari Jumat. Kecuali jemaah Jumat berbahagia ada alasan yang sangat kuat yang tidak bisa ditunda ataupun kita tidak bisa melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini, termasuk di antaranya sakit keras dan lain sebagainya. Namun jemaah Jumat berbahagia, kita tetap senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan suatu petunjuk ataupun hidayah di dalam kehidupannya, sehingga kita sama-sama atau kembali bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid di mana kita berada, rahimahullah. Insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa insyaallah Allah memberikan sifat istiqomah dalam kehidupan diri kita, sehingga senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kalian perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus melaksanakan daripada ajaran Rasul. Nah, termasuk di dalamnya jemaah Jumat berbahagia, sunnah-sunnahnya Rasul selain daripada sholat Jumat ini, selain daripada fardu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita atau ibadah-ibadah yang lain, di hari Jumat ini kata Rasulullah SAW dianjurkan selain daripada dalam sholat
salawat di luar pun juga dianjurkan kita diupayakan kata Rasulullah memperbanyak salawat di hari Jumat sesuai dengan kemampuan kita. Dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sebanyak-banyaknya jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk di hari Jumat rahimahullah. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Kapan dan dimanapun kita berada, ada waktu, jangan lupa memperbanyak membaca selawat dalam kehidupan kita, khususnya di hari Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di dalam penjadwalan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, izinkan kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul terhindarnya siksa kubur setelah kita meninggalkan dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita sudah kata bersama bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan dunia ini. Jadi Rasulullah SAW itu diperuntukkan dalam kehidupan kita ini bukan cuma semata-mata manusia itu sendiri, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, flora dan fauna dan lain sebagainya, bahwa keberadaan jemaah Jumat berbahagia diutusnya Muhammad SAW dalam kehidupan kita ini sampai detik saat sekarang ini adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita, insya Allah kita bisa selamat dunia maupun di hari kiamat nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi khusus terkait dengan judul khutbah ini, saya ingin menyampaikan saja beberapa perbuatan atau amalan baik yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi apa jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama dalam kehidupan kita, jemaah Jumat rahimahumullah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu dalam kehidupan kita ini. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu ini 5 kali sehari semalam tanpa suatu alasan. Ingat jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istahwasa syaitan pada sebuah barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan setan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Kalau kita mati kafir di Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekal dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Kita termasuk orang-orang yang sangat merugi di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana dalam kehidupan di hari kiamat? Sesungguhnya jemaah Jumat rahimahumullah, yang kita inginkan adalah hapus dosa, kekal dalam surga. Inilah yang kita dapatkan. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, ataupun di mana saja kita berada jemaah Jumat berada, insya Allah kalau ada kesempatan di tempat itu, di waktu itu, saling mengingatkan, jangan lupa senantiasa melaksanakan sholat dengan sholat secara berjamaah, karena sholat berjamaah itu wajib hukumnya bagi kaum laki-laki, kecuali
ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, termasuk sakit dan lain sebagainya, ataupun hujan deras dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak sengaja tidak melakukan daripada atau melakukan daripada kewajiban sholat Jumat ini. Oleh karena itu, jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memelihara sholat lima waktu ini, juga ditambah dengan sholat-sholat sudah lainnya, agar kita terhindar daripada siksa kubur. Yang berikut, yang kedua, jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa di dalam hadis dijelaskan siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran itu dalam kehidupannya, dia juga termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa kubur. Yang penting jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat baik itu adalah biar sedikit tapi rutin kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ataupun barangkali setiap harinya kita selesai melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah lainnya, ada waktu tertentu kita melaksanakan membaca Al-Quran secara kontinu, walaupun sedikit, tetapi kebiasaan selalu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sedikit satu ayat misalnya, tapi tiap hari tidak pernah kita tinggalkan di dalam melaksanakan atau membaca daripada Al-Quran ini. Nah, salah satu jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menolong di hari pada saat dikubur dan memberikan suatu syafaat adalah bacaan Al-Quran kita. Yang disampaikan jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i, bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu sebanyak 1.027.000. 1.027.000. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan mendapatkan 10 pahala. Jadi 10 kali 1.027.000, kalau kita tambahkan Al-Quran jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pahala yang kita dapatkan jemaah Allah. Di luar bulan suci Ramadan, bagaimana kalau di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya? Insya Allah tidak lama lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan suci Ramadan ini di antara salah satu bulan yang diberkati, yang penuh rahmat, di antara salah satu bulan ini selama 1 tahun, insya Allah kita mendapatkannya bulan tersebut. Sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma membaca Al-Quran, tapi banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Ini salah termasuk jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada keluarga kita senantiasa jangan lupa membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang berikut jemaah-jemaah rahimahumullah, ada juga salah satu amalan ibadah, yakni adalah senantiasa dalam kehidupan kita memperhatikan rezeki kita yang Allah berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan suatu titipan, adalah merupakan suatu amanah dan tanggung jawab kita kemana sesungguhnya yang kita manfaatkan rezeki itu. Termasuk di dalamnya jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita senantiasa memperhatikan infak kita ataupun sedekah kita. Siapa yang sesungguhnya yang perlu kita bantu dalam kehidupan kita ini? Kalau kita bantu dalam kehidupan kita ini, misalnya masjid yang kita cintai ini, berarti kita membantu orang banyak, baik laki-laki maupun perempuan dan siapapun yang melaksanakan sholat Jumat, memanfaatkan daripada kebaikan itu, sedekah itu, maka itulah termasuk insya Allah yang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal jariah setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, masih ada beberapa amal jariah termasuk ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, tetapi sesuatu yang konsep daripada judul khutbah kita adalah di antara salah satu bisa menyelamatkan daripada sisa kubur itu adalah bersedekah. Bayangkan jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dijelaskan sampai-sampai kita meminta dalam kehidupan setelah kita meninggalkan nanti, kita meminta kembali hidup di dunia, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia.
karena ini katanya bersedekah. Ini merupakan salah satu sejarah atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kita sampaikan kepada saudara kita bahwa sedekah sangat bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain dan untuk diri kita sendiri setelah kita meninggalkan dunia ini masuk di dalam kubur, maka sedekah itulah insya Allah membantu kita walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian ketiga yang dapat menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kemudian yang keempat, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dalam kehidupan kita, meskipun sholat itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu tasbih atau mengingat Allah Subhanahu wa taala secara rutin 5 kali sehari semalam, tetapi berzikir pun juga setelah kita melaksanakan sholat fardu, misalnya sholat subuh dan pagi dan sore, itu juga merupakan suatu anjuran dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada sholat. Banyak jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pakai untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Boleh kita sambung di 4 kalimat ini, boleh juga satu-satu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita berzikir 100 kali. Karena ada beberapa hadis menjelaskan itu sesuai dengan poin-poinnya. Kalau habis sholat 33 kali. Bahkan ada juga beberapa hadis yang menyampaikan ada 100 kali, tergantung dari kemampuan kita. Bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah termasuk poin keempat yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita senantiasa bisa mampu melaksanakan baik pada ini selagi masih Allah memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Jemaah Jumat rahimahumullah, demikianlah cukup bersingkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.